Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Kurang keras saudara, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Saya bersukacita saudara, kami segenap tim bersukacita bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Biar hari ini kita sama-sama memuji menyembah Tuhan.
Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Saudara, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasakan diberkati Tuhan? Lambaikan tanganmu. Saya percaya kita semua orang-orang diberkati Tuhan ya, amin. Kalau kita diberkati Tuhan saudara, itu tandanya kita berhutang kepada Tuhan saudara. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. So hari ini saya mau ajak kita sama-sama sebelum kita mulai ibadah, kita mau komitmen bersama beberapa saat ke depan. Biar kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan kita hari ini. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh sama-sama berkumpul di gereja-Mu Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami bawa yang terbaik. Semoga Tuhan disenangkan dari setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah senantiasa nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan hati penuh sukacita, penuh ucapan syukur, kami datang ke tahta suci-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang kepadamu, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan lagi dari awal, nyatakan. Ku datang kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mereka suaramu bersama nyatakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bersama nyatakan. Takkan pernah ku bawa
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan Yesus, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Nyatakan, takkan pernah Yesusku, terimalah korban syukurku. Biar lagu ini jadi janji iman setiap kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini persembahan kami Tuhan, kami bawa yang terbaik hanya kepadamu Yesus. Oh,
Mari hari ini bawa persembahan yang terbaik. Bawa kepada Yesus Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Yesus yang layak disembah dan ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Kami sanjung Kau di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu, nyatakan, kami tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi
nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Siapa yang percaya di tempat ini ada sukacita surga yang melimpah bagi setiap kita, amin. Kau yang bersukacita bertepuk tangan di atas kepala, come on. GBI-PRJ, angkat suaramu, katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkanlah. Siap-siap GBI-PRJ, angkat tanganmu, katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. kau yang bersukacita, katakan amin. Lebih lagi nyatakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkanlah. Angkat dua tanganmu, nyanyikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga. sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi, lebih lagi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bukan cuma PRJ saja. Angkat suaramu, katakan takkan hilang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. One more time, give me birthday. 1, 2, 3. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Mari kami dipenuhi sukacita daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan, katakan yeay. Gereja Tuhan bisa lebih semangat dari sini, amin. Lebih semangat lagi untuk Tuhan. Semangat lagi buat Allah kita. Haleluya. Hei, tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Yesus Kristus. Hei, sama-sama nyanyikan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Yesus Tuhan segala Raja. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang melimpah bagi saudara dan saya. Haleluya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Ini yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan Tuhan turun. The glorification is here. Tercurah dari surga, bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Amin. Segala Raja, segala Raja. Yesus Tuhan Raja kita. Api kemuliaan yang telah turun atas setiap gereja Tuhan.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita berseru dan berdoa. Biar kiranya Indonesia menerima lawatan api kemuliaan Tuhan. Dan biar banyak daripada penduduk Indonesia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan keselamatan ada gereja kita. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyertai setiap kita. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar kiranya diberikan kerukunan damai sejahtera daripada Engkau turun atas negeri kami Indonesia. Dan juga atas pemerintahan yang ada. Atas Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga apapun yang diputuskan membawa keadilan, membawa kesejahteraan. Dan juga kerukunan atas kami ya Bapa. Berkati semua kabinet yang ada, semua kepala daerah. Juga Kau berikan keadilan yang sama ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa berkati Pak Niko Gembala sidang kami ya Bapa. Biar membawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa dan seluruh keluarga besarnya ada dalam pelindungan Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra. Berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Membawa setiap umat Tuhan di CK7 menjadi jemaat yang layak, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Biar kiranya perlindungan Tuhan juga sempurna ada atas Gembala kami Dr. Yanto ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di CK7, bahkan yang ada di bangsa-bangsa saat ini ya Tuhan. Biar kita anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, bangkit menjadi anak muda yang bersinar, membawa kemuliaan Tuhan dimanapun setiap mereka berada ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu di Tuhan Yesus. Saya ingin mengundang Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Luar biasa semuanya jemaat yang setia. Kalau ada yang pertama kali hadir, nanti Bapak Ibu sebelum keluar, pada saat keluar ambil pintu yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itu kita ada counter kecil untuk jiwa baru. Bapak Ibu bisa mengisi formulir di sana atau scan QRIS di sini. Nanti kami ada souvenir untuk Bapak Ibu semuanya ya yang baru pertama kali hadir. Nah Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, saat ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, puji syukur kepada Tuhan. Tidak terasa beberapa bulan lagi nanti di tanggal 10 Desember kita akan merayakan hari jadi GBI PRJ yang ke-26. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Suatu kerinduan bagi gembala kita, dokter selalu mengatakan, yuk kita harus perhatikan jemaat yang setia. Ya, bagaimana kita bisa tahu jemaat yang setia? Yang pertama tentu pada saat kami bisa melihat data Bapak Ibu dalam KKJ, dalam kartu keluarga jemaat. Banyak Bapak Ibu yang baru mulai bergabung sejak kita mulai ibadah lagi sesudah pandemi. Saya minta supaya Bapak Ibu bisa mengisi KKJ. Pada saat Bapak Ibu mengisi KKJ, kita bisa prioritaskan Bapak Ibu pada saat pendaftaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat kita mau masuk kepada acara anniversary, karena kapasitasnya terbatas, kita akan ambil undangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki KKJ, kami akan prioritaskan. Jadi saya himbau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum memiliki KKJ, yuk nanti pada saat keluar datang ke kantor sekretariat, isi data Bapak Ibu semuanya dalam KKJ. Ya, nanti pada saat kita umumkan, Bapak Ibu bisa mendapatkan prioritas pertama untuk bisa mengambil undangannya. Ya, sekarang saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Ada Bapak Ibu yang masih membutuhkan amplop? Kalau ada yang membutuhkan amplop, boleh angkat tangannya. Nanti Asyir bisa datang menghampiri. Baik, kalau begitu kita akan masuk dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Dan saat ini adalah bagian dari berkat-berkat-Mu yang kami kembalikan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang menabur Tuhan. Kau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Di dalam setiap perkara Engkau hadir bersama dengan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu. Setiap pergumulan kami, Engkau adalah jawaban daripada kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Ini adalah waktu memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya Onsite hari Minggu 24 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Manor Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Cher Jeremia. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Aku lihat, aku melihat kebaikan-Mu Yesus, tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang, Kau dapati, aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati, aku tetap setia. Saya mengajak semua para wanita untuk hadir di hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama beribadah, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan tentunya dengan tema Sang Penakluk bersama saya Sari Simorangkir. Jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat, rekan sekerja untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Jangan lupa 21 September 2023 kita akan bertemu di ibadah WOI GBI PRJ. Tuhan Yesus memberkati. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pria maupun wanita bertambah dengan usianya mulai terjadi penurunan istilah yang sangat populer yaitu menopause. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Deeper.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Karena saya kalau baca Alkitab, sebelum join saya bacanya bagian-bagian yang saya suka. Jadi saya mulai Kejadian, Keluaran, lalu saya lompat ke Amsal, terus ke Mazmur. Udah gitu saya lompat lagi ke Matius, terus jalan lagi, totonya bingung sampai mana, terus baca Wahyu deh. Untuk membuat saya lebih konsisten dan rutin di dalam membaca Alkitab. Karena kalau kita melakukan sendiri tanpa ada laporan, kita sering ya kalau lagi malas kita nggak melakukan baca Alkitabnya. Tapi dengan kita ngikut GBA, kita semakin bertumbuh, bisa dapat sharing-sharing dari teman juga. Itu biasanya ngantuk ya, cuman saya mengatasinya itu saya bacanya pagi hari sesudah mandi, jadi posisi agak segar, jadi udah nggak ngantuk lagi. Kadang suka ngantuk ya, kadang suka malas juga, tapi semuanya bisa saya atasi dan saya pelan-pelan untuk rutin membaca firman Tuhan. Saya lebih konsisten di dalam membaca firman, lebih bertumbuh dan berbuah. Karena dengan kehidupan sehari-hari, masalah yang kita hadapi, dengan ada firman, kita lebih bisa dikuatkan. Misalnya kita mengalami masalah, kita nggak perlu bersungut-sungut ya, sesuai firman Tuhan. Kita harus diajar untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur, berkat Tuhan akan mengikuti kita. Perubahan banyak sih. Saya bisa diubahkan, saya bisa dipulihkan, dan saya lebih mengenal Tuhan Yesus lagi di firman ini. Jangan tunda lagi, ayo segera join. Ayo ikut GBA supaya hidup kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Ayo teman-teman yang belum bergabung di GBA, karena di GBA ini banyak kita diajari, kita disatukan, kita dikuatkan dan bertumbuh di sini. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBI PRJ yang selalu diberkati Tuhan. Perkenalkan, saya Juni dari GBA, Gemar Baca Alkitab. Siapa yang sudah ikut GBA? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Wow, oke. Nah, yang belum, kita mau dengarkan ya kesaksian dari inisiator GBA. Pada saat ini GBA sudah memasuki tahun yang ke-9. Kita mulai di tahun 2014 dan hari-hari ini ribuan orang membaca Alkitab setiap hari, digembalakan di dalam grup-grup GBA. Di situ ada host-host yang sangat bersemangat, jadi kita tidak ada rasa bosan ya, membaca terus-menerus setiap hari. Dan bukan hanya dari Jakarta saja, GBA sudah menjangkau jiwa-jiwa di kota-kota lain di seluruh dunia. Puji Tuhan, Tuhan mau taruh satu pengharapan dari satu orang jemaat kita PRJ 9 tahun yang lalu. Kita panggil inisiator GBA, Bapak Jeffrey Hakim. Shalom Bu Juni, shalom semuanya. Ya, Pak Jeff luar biasa. Apakah pada waktu Pak Jeff memulai, pernah nggak terpikir sampai bisa ribuan orang terimpartasi semangatnya Pak Jeff nih?
Saya nggak pernah terpikir ya, tapi saya tahu dan percaya bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Yes, right. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya Pak. Luar biasa. Tetapi coba deh bayangkan, Pak Jeff mulai dengan membaca 10 pasal setiap hari. Berat gak? 10 pasal. Perjanjian lama, perjanjian baru. Diulang lagi, perjanjian lama, perjanjian baru. Apa gak bosan Pak? Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh bosan membaca firman-Nya, karena setiap hari pasti kita akan diberikan oleh Roh Kudus pewahyuan setiap firman yang kita baca. Luar biasa. Lalu apa nih yang dilakukan GBA supaya kita bisa terus maju? Awalnya saya juga membaca, pokoknya tujuan awalnya adalah saya membaca Alkitab secara terus-menerus sampai selesai. Tapi kita harus naik kelas ya. Hari ini saya bukan hanya membaca aja, tapi saya juga merenungkan dan kita belajar. Nah, pas kebetulan kita di GBA ada 3 program yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan dan kita sama-sama belajar. Yaitu nomor 1 adalah GBA Murid Kristus, nomor 2 adalah GBA Bible Explorer, dan nomor 3 adalah GBA Bible Study CK7 online yang Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube setiap hari Senin sampai Jumat pada jam 8 malam. Luar biasa, amazing ya. Jadi ternyata di GBA kita nggak hanya baca, tujuannya bukan baca tamat selesai. No, tapi kita terus membaca Alkitab menjadi gaya hidup kita sehari-hari dan kita bertumbuh ya Pak. Bertumbuh, belajar dan diajar oleh pengajaran CK7. Luar biasa. Caranya gimana Pak? Saya juga pengen nih. Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar, kemudian nanti bisa datang ke booth GBA di depan dan mendaftar. Oh, ada yang istimewa nggak hari ini? Bagi 5 pendaftar pertama yang nanti hadir untuk mendaftarkan dapat souvenir dari GBA. Wah, Tuhan baik. Yuk coba colek sebelahnya, kasih tahu, ikutan yuk. Yuk. Ayo Bapak Ditunggu Ibu. di GBA ya, ditunggu di booth GBA. GBA +1. tambah 1 jiwa. Untuk mengenal Tuhan Yesus. God Bless you all.
Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ini semua demi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Cuma Tuhan sama-sama nyatakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Siapa yang percaya bahwa anugerah Tuhan mempesona setiap kita? Boleh lambaikan tangannya? Tuhan hari ini akan melakukan sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga di hidup kami semua. Kami bukan performers saudara-saudara, tapi kita percaya Tuhan yang angkat hati setiap kita. Saat kita semua merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, God will do something great. Tuhan akan buat sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yes. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa yang percaya Tuhan beserta dengan kita, amin. Sukacita melimpah dalam setiap kita. You live our hearts, Lord. Kau angkat
setiap hati kami. Boleh sama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur. Yes, Jesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Nyatakan, come on. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita sembah Dia, saudara. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Hanya Dia yang layak disembah. Sikara lama hikia, rana lama sekedar. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang mempesona kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Raja mulia Tuhan. Engkau merendahkan dirimu, Engkau mengorbankan semuanya sampai titik darah penghabisan Tuhan. Kau buktikan kepada kami betapa kami berharga di matamu Tuhan. Tuhan, kami tahu siapa kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami punya Allah yang luar biasa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dan untuk itu kami hadir di sini Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Tempat kami bergantung Tuhan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan ketika kami menoleh ke belakang, ketika hanya ada satu pasang telapak kaki ya Tuhan, itu adalah telapak kakimu yang menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, 40 menit ke depan, kami mau fokus sama Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban kami Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada pesan Tuhan yang penting yang ingin Kau sampaikan. Tuhan, biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita semua mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Kalau saya katakan God is good, saudara katakan all the time. Kalau saya katakan all the time, saudara katakan God is good. Semakin besar kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara, saudara katakan dengan lebih kencang. Ya, siap?
God is good and all the time. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, perkenalkan, nama saya Tin Setiawati dan hari ini saya datang bersama dengan Ibu Asna Arsyad. Kami berdua melayani di Joshua Generation Kids Church selama lebih dari 15 tahun. Dan kalau hari ini kami hadir di sini itu karena Tuhan memperluas kapasitas kami. Dan Tuhan yang sama akan memperluas kapasitas saudara. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin kita bermain tebak tokoh. Saya akan membacakan kisah hidup seorang tokoh, saudara tebak nama tokohnya dan nama kitab. Di mana ayatnya saya sebutkan. 3 orang yang tercepat dengan jawaban yang benar, saudara boleh lari ke Ibu Asna kapanpun saudara siap. Ya, saudara bisikan namanya, kalau benar ada 3 giveaway yang dibelikan GBI PRJ, ada tumbler, ada CD rohani dan ada sebuah tas cantik. Siap saudara? Siap, oke. Tokoh ini mengatakan, aku melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Aku punya rumah yang besar, aku punya kebun buah-buahan, aku punya banyak sekali ternak. Aku punya banyak biduanita yang menghibur aku punya banyak budak, aku punya banyak gundik. Tidak ada orang yang lebih besar dari aku di Yerusalem. Saudara baca Alkitabnya enggak? Nggak ada yang tahu, luar biasa ya. Ayo maju Pak. Saudara, Alkitabnya jangan buat ganjelan pintu ya, tolong dibaca ya. Untung hari ini ada promosi GBA ya saudara. Saudara buru-buru daftar ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk bapaknya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Pengkhotbah. Jadi kisah tokoh ini ada di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah terdiri dari 12 pasal. Dan di dalam 12 pasal itu ada 38 kali kata sia-sia dan kesia-siaan diulang-ulang. Ya. Berarti ada sesuatu yang amat sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena kita harus tahu kalau sesuatu diulang 3 kali atau lebih itu berarti penting. Ini 38 kali. Ya, berarti Tuhan mau kita belajar. A smart man learns from his mistake, but a wise man learn from other people's mistake. Orang yang pandai belajar dari kesalahannya, tetapi orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Hari ini kita mau belajar dari kitab Pengkhotbah. Siapa sih yang tulis kitab Pengkhotbah? Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang anak Daud, raja di Yerusalem. Siapa saudara? Salomo. Nah, kita mau belajar Salomo ini siapa? Yang pertama, Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Ayatnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Yang ngomong Tuhan, orang yang paling bijaksana yang pernah hidup sepanjang sejarah. Yang kedua, Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya. Yang ngomong siapa? Tuhan juga. Bahkan apa yang tidak Salomo minta diberikan Tuhan kepadanya. Seumur hidupnya Salomo akan kaya dan dihormati melebihi raja lain yang manapun juga. Wow, kalau Tuhan yang ngomong ini jangan main-main. Dia punya harta, dia punya tahta, ada satu tak lagi yang kurang. Apa saudara? Wanita. Saudara tahu ada berapa wanita yang mengelilingi Salomo? Berapa? 1.000. Dia dikelilingi 700 bidadari dari kaum bangsawan, itu enggak cukup saudara, luar biasa kan. Saudara istrinya berapa? 1, di gereja 1, di luar 1 juga, jadi 2 ya. Ya, ini
Dari kalangan bangsawan gak cukup, luar biasa gak sih? Digenapin sampai 1000. Kalau 1 tahun 365 hari berarti ketemunya berapa lama sekali? 3 tahun. Itu kalau gilirannya adil Pak. Kalau ada under table money mungkin 5 tahun. Sampai udah lupa, aduh kamu istri saya bukan ya, ya udah gak apa-apa deh kamu cantik gitu kan. Lupa saudara, kebanyakan yang mana yang istrinya yang mana yang bukan gitu. Nah apa yang kita mau pelajari dari Salomo? Yang pertama, Salomo salah tujuan. Saudara pernah salah tujuan gak? Saya pernah loh saudara. Waktu itu saya lagi kuliah di Australia, di Perth. Saya ada exam dan exam ini susah gitu ya. Jadi saya belajar berhari-hari pagi, siang, malam. Kemudian paginya saya bangun pagi-pagi saya belajar lagi. Terus untuk mengirit saya naik bus. Naik bus kan udah sering setiap hari. Saya di bus station tuh platformnya before, saya inget banget saya turun saya naik bus. Terus di sana semua orang belajar, saya nggak mau rugikan, saya belajar lagi. Terus 45 menit kemudian saudara saya lihat ke kaca karena semua orang udah mulai berdiri. Itu bukan tempat kuliah saya. Itu Curtin University, tempat kuliah saya adalah UWA, University of Western Australia. Yang satu ke timur, yang satu ke barat, saya lupa nyebrang. Waktu ujian sebentar lagi, karena tadinya mau irit jadi boros, saya panggil taksi nggak keburu. Saya panggil taksi, terus udah gitu di taksi saya keringet dingin. Saya tanya, sir can you please help me? Sopir taksinya tuh bule, rambutnya panjang, saya inget banget diikat rambut. Terus dia bilang, where do you want to go? I said, UWA. Hah? Dia bilang, I have an exam. Dia tanya, what time? Around now. Dia, Jesus Christ, dia ngebut saudara, kena speeding ticket. Singkat cerita saya sampai di sana itu baju saya udah basah semua. Saya tanya sama petugasnya, can I still sit for the exam? Dia bilang, yes but you are very late, you're not gonna make it. Saya bilang, it's okay, I'll try. Saya buka kertasnya aja tuh gemeteran, nulisnya gak bisa. Lupa semuanya, berhari-hari saya habisin waktu dari pagi sampai malam, sia-sia. Tapi saya masih untung saudara, orang Kristen kan untung terus ya. Iya saya masih untung saya salah 1 hari, Salomo salah tujuan hidupnya. Di Pengkhotbah 2 ayat 18-20, Salomo mengatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Saudara lihat ada sesuatu yang aneh enggak? Orang yang paling bijaksana bisa ngomong seperti ini. Saudara kalau cari uang untuk apa? Untuk siapa? Untuk anak, benar? Untuk keluarga, untuk pasangan hidup. Untuk orang tua kita, dia nggak rela. Orang yang paling bijaksana, dia bilang, hah aku harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kemalangan yang besar. Ternyata di puncak gunung kesuksesannya Salomo baru menyadari bahwa semua jerih lelahnya gak bisa dia bawa. Di hari tuanya, dia kaget, hah begini aja gak bahagia. Kok beda ya dengan ekspektasi, kok gini aja? Dan dia nggak rela tinggalin untuk keluarganya, aneh kan saudara? Karena apa saudara? Success is not a destination, it is a journey. Boleh nggak orang Kristen sukses? Boleh, harus sukses, harus diberkati. Itu janji Tuhan, kita harus jadi lebih dari pemenang, kita harus jadi kepala dan bukan ekor. Tapi kenapa di puncak kesuksesan orang bisa bilang hidupnya sia-sia? Karena kesuksesan tujuan hidup dia. Padahal Tuhan memberikan kita kesuksesan karena ada tujuan mulia di balik kesuksesan kita. Sukses hanya sementara. Sukses tergantung dari faktor luar, that is happiness. Bagaimana kalau faktor luar tidak bisa membahagiakan hidup kita? Contohnya, Thomas Lee. Dia adalah seorang bilioner Amerika, kekayaannya 2 billion US dollar. Kali 15.000 berapa? Ayo bapak-bapak cepat. Berapa? 30 triliun. Saudara tahu triliun nolnya berapa? Saya harus Google dulu karena saya nggak pernah pegang uang 1 triliun saudara. Berapa? 12.
30 berarti jadi 13, ya kan Pak? 30 triliun itu dia bisa beli apa aja yang dia mau, tetapi di puncak gunung kesuksesannya, dia mengakhiri hidupnya. Padahal perusahaannya THL salah satu perusahaan equity tertua dan terbesar di Amerika. Baru di tahun 2023. Saudara tahu Robin Williams? Kenal? Saya nggak kenal, saya tahu. Ya. Robin Williams adalah salah seorang komedian tersukses di Hollywood. Banyak aktor, aktris yang pengen seperti dia. Karena di puncak karirnya itu dia memperoleh 1 Academy Award, 2 Emmy Award, 6 Golden Globe Award, 2 Guild Award, dan 5 Grammy Award. Luar biasa kan? Semua orang mau seperti dia. Tapi di tahun 2014 di puncak karirnya, Robin Williams mengakhiri hidupnya di usianya yang 63 tahun. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita pelajari. Kalau mereka suksesnya di akhir hidup mereka, kalau K-pop idol suksesnya di awal-awal hidup mereka, di usia mereka yang 25 tahun, 29 tahun, ketika followers mereka sudah puluhan juta, mereka terkenal, mereka cantik, mereka sukses, berapa banyak K-pop idol yang mengakhiri hidupnya? Berarti ada sebuah kehampaan, sebuah lubang yang besar yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tidak dengan harta, tidak dengan tahta, tidak dengan wanita. Dan kita harus belajar, hidup kita itu seperti donat. Saudara suka donat? Jangan banyak-banyak karena kolesterol. Ya. Nah di tengah donat itu ada sebuah lubang. Seperti inilah hidup kita. Lubang ini tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Tuhan. Ya, saudara boleh coba isi, nanti akan tetap terasa hampa. Karena tujuan hidup kita bukanlah kebahagiaan, tujuan hidup kita adalah sukacita sejati yang tidak dapat direbut oleh apapun dan siapapun juga, termasuk oleh iblis. Ketika kita menemukan sukacita sejati, disitulah kita menemukan tujuan hidup kita. Sukacita itu bahasa Inggrisnya joy, terdiri dari 3 huruf, J, O, dan Y. J stands for Jesus, O stands for others, and Y stands for you. Tujuan hidup kita adalah loving God, loving people, dan itu adalah semboyan gereja kita. Ketika kita menjadi berkat buat Tuhan, lalu kita menjadi berkat buat orang lain, disitulah arti hidup kita yang sesungguhnya. Saudara nggak akan merasa hampa. Ya, we are blessed to be a blessing. Kita jangan lupa, karena apa saudara? Kita itu garam dunia. Fungsi garam apa? Untuk memberikan rasa kepada yang hambar. Tetapi seringkali kita lupa kita diberkati Tuhan, lalu kita bergaul di gereja, garam bertemu dengan garam akhirnya menjadi gudang garam. Lupa saudara, di luar sana ada banyak orang yang gak kenal Tuhan, tapi mereka kenal kita. Gimana mereka bisa sampai ke Tuhan kalau kita gak mau kenalin? Gimana mereka tahu kalau Tuhan mengasihi mereka kalau kita tidak memberkati mereka? Kemarin ini setelah COVID, suami saya minta izin sama saya. Dia bilang, Tin boleh nggak saya pakai uang kita? Saya tanya untuk apa? Untuk sekolahin anak. Saya tanya anak siapa? Gitu kan. Curiga, dia bilang enggak, banyak anak-anak yang putus harapan. Mereka nggak bisa sekolah lagi, orang tua mereka meninggal karena COVID. Boleh nggak saya pakai uangnya? Saya bilang boleh banget. Dia tanya, tapi sebagian besar non-Kristen. Saya bilang lebih boleh lagi. Mereka harus tahu bahwa kita nggak diskriminasi, bahwa kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahwa kita nggak ada udang di balik batu. Amin. Oke, yang pertama Salomo salah tujuan, yang kedua salah prioritas. Apa prioritas hidup Salomo? Multimedia bisa dibantu. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti dewa-dewi kejijikan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi saudara lihat deh, Salomo dengan Tuhan sangat bijaksana, sangat kaya. Ketika Tuhan tidak menjadi prioritas utama, Salomo kehilangan arah. Hikmat itu hilang. Dia mulai memprioritaskan istri-istrinya, lalu mulai menyembah dewa-dewi kejijikan bagaikan
kacang lupa kulitnya. Dan itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu begitu sayang sama kita, dia Bapa kita. Ketika kita bilang, Tuhan aku gak punya kerjaan, Tuhan aku minta kerjaan, Tuhan kasih kerjaan. Tapi setelah kita kerja kita lupa, Tuhan saya mohon maaf ya Tuhan. Aku sekarang udah gak punya waktu lagi, aku sibuk Tuhan, proyekku banyak Tuhan. Ketika kita bilang, Tuhan aku pengen sekali punya anak, Tuhan kasih anak, dan ketika itu pula kita sibuk dengan anak kita dan kita gak ada waktu untuk ke gereja, online aja deh online Tuhan. Kalau gelas ini adalah hidup kita saudara. Setiap hari, setiap buka mata, kita udah begitu ada banyak hal yang harus kita kerjakan. WhatsApp kita udah banyak dari kantor, dari teman-teman, dari keluarga, kemudian kita harus siap-siap, ibu-ibu harus antar anaknya sekolah, bapak-bapak harus meeting, harus lembur, terus sampai malam saudara. Lalu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau baca Alkitab. Tapi kita udah begitu capek, kita udah begitu lelah sehingga ketika kita taruh Tuhan di akhir hari kita, gak muat. Kita baca satu ayat kita ngantuk, aminnya besok. Dan ini terjadi berulang-ulang, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Tuhan menunggu dengan setia. Bagaimana kalau kita balik? Bagaimana kalau ketika kita membuka mata kita, jangan pegang handphone kita. Kita nyanyi satu lagu penyembahan, berapa lama waktu yang saudara butuhkan? 5 menit, mungkin. Saudara katakan Tuhan, thank you so much, thank you Lord Jesus, I love you. Dari dasar hati saudara yang terdalam. Saudara baca satu pasal, 10 menit, 15 menit saudara berikan untuk Tuhan. Lalu saudara mulai aktivitas saudara. Sampai malam, seperti biasa. Muat gak saudara? Muat. Karena apa? Prioritas. Saudara punya sosial media, yang punya Instagram, boleh tangannya diangkat? Oke, yang punya TikTok, nah ibu-ibu nih biasa suka belanja di TikTok, murah loh saudara belanja di TikTok, ya kan? Luar biasa. Nah, saudara ke setting di sebelah kanan pojok atas, itu ada 3 garis, itu setting. Saudara klik itu, lihat average screen time saudara yang saudara habiskan waktu untuk sosial media. TikTok ada, Instagram ada. Saya udah cek, saya punya 24 menit. Sehingga kalau saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku gak punya waktu 15 menit untuk Tuhan. Tuhan bilang jangan bohong. Kamu bisa doom scrolling kehidupan orang lain, 24 menit, ada yang 1 jam, kamu lupa kehidupan kamu. Dan kamu lupa kalau aku tunggu kamu setiap hari. Yang pertama, Salomo itu salah tujuan saudara. Yang kedua, dia salah prioritas. Efesus 5 ayat 16-17 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa itu kehendak Tuhan. Iblis akan berusaha mendistract kita dengan begitu banyak kegiatan sehingga kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Sekarang ini semua serba instan, ikut Tuhan perlu proses. Makanya kenapa orang itu gak bisa fokus sama Tuhan. Kalau saudara katakan saya gak punya sosial media, saya gak punya waktu 15 menit untuk Tuhan. 15 menit adalah rata-rata waktu yang kita butuhkan untuk mencari barang-barang yang lupa kita tempatkan di mana. Barangnya apa? Kacamata, handphone, kunci, dan dompet. Ya. Kita kadang-kadang habisin waktu lebih dari 15 menit melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kacamata taruh di mana? Padahal ada di sini nih, saudara. Ya kan? Kacamata di mana ya kacamata ya? Kunci di mana kunci? Apa ketinggalan di mobil? Waktunya sia-sia. Makanya kita belajar ketika kita pulang taruh semuanya di tempat yang sama. Supaya kita tahu, oh kalau kacamata saya taruhnya di sini. Kalau ini saya taruhnya di sini. Sehingga kita masih ada 15 menit waktu untuk Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama Salomo salah tujuan, yang kedua salah prioritas, yang ketiga salah bergantung.
Pengkhotbah 2 ayat 15 dan 23 mengatakan, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saudara, ada begitu banyak orang yang diberkati berlimpah-limpah, malam hari gak bisa tidur. Contohnya yang tadi, tiap hari gak bisa tidur lama-lama itu bisa sakit kejiwaan saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau saudara gak bisa tidur? Jam 11 malam itu proses ilahi terjadi. Detoksifikasi, hormon-hormon baik, sel-sel yang rusak digantikan dengan yang baru. Ketika kita gak bisa tidur semua akan terbalik-balik saudara. Dan hidup kita akan jadi terbalik juga. Ada banyak penyakit yang muncul dan belakang ini banyak orang yang kena depresi. Ada dokter psikosomatik, dokter yang mengobati penyakit yang sebenarnya enggak ada penyakitnya. Tapi itu gejalanya aneh, bisa darah tinggi ini itu, padahal kalau ini sakit itu sakit, padahal kalau dicek secara medis itu enggak ada penyebabnya. Karena apa saudara? Karena kita ambil bagian Tuhan. Karena kita taruh masa depan kita, hari depan kita ke tangan kita sendiri. Tugas kita adalah do our best. Let God do the rest. Jangan ambil bagian Tuhan. Jangan sampai iman kita hanya ada di mulut, di hati kita nggak ada Tuhan. Sehingga kita mulai khawatir, aduh gimana ya proyekku, aduh gimana ya masalahku besar, aduh gimana ya nanti anakku. Itu bagian Tuhan saudara. Tapi jangan dibalik. Kita tetap harus bekerja. Karena Alkitab katakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Kalau saudara masih perlu makan, saudara bekerja. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Jangan Tuhan aja yang bekerja ya. Tuhan kan luar biasa kan, saya tidur aja. Jangan saudara, itu bukan seperti itu ya. Kita tetap harus bekerja. Kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Ketika kita hidup untuk bekerja, sampai malam kita stres, kita depresi, akhirnya apa? Kita marah-marah sama orang rumah. Semua anak kita jadi sasaran kita. Pengkhotbah 2 ayat 24-25 mengatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Hari ini kita belajar untuk bisa menikmati berkat Tuhan, itu pun anugerah dari Tuhan. Banyak orang diberkati, masalahnya mereka bisa menikmati atau enggak. Ketika mereka udah cari uang sebanyak-banyaknya lalu mulai sakit, uang tabungan mereka dipakai untuk membayar bil rumah sakit. Padahal itu semua Tuhan sediakan gratis untuk kita. Oksigen kita, semua itu Tuhan sediakan gratis. Tapi kita harus bayar harga kalau semuanya terbalik. Daud sudah memperingatkan kita. Di Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, kerjakan tugas saudara, habis itu tidur. Tidur itu adalah bukti bahwa saudara beriman, bukti bahwa saudara menyerahkan masa depan saudara ke tangan Tuhan. Yang pertama, Salomo itu salah tujuan. Yang kedua, Salomo itu salah prioritas. Yang ketiga, Salomo salah bergantung. Saudara, kita harus tahu, cerdik, bagaimana cara menghindari kesia-siaan. Kita harus tahu bahwa kita bukan hanya warga negara Indonesia, kita juga adalah warga negara kerajaan sorga. Amin? Amin. Bumi Indonesia, Jakarta itu adalah tempat transit kita. Saudara pernah naik pesawat lalu transit? Pernah ya? Kalau saudara bawa uang misalkan $1.000 untuk ke tempat tujuan, saudara habisin di tempat transit enggak? Enggak. Lebih banyak saudara habiskan di tempat tujuan atau di tempat transit? Tujuan. Sekarang tempat tujuan kita di mana? Surga. Jangan habisin harta saudara, talenta saudara, waktu saudara, semuanya di dunia. Karena itu kurang bijak. Nanti jadinya seperti Salomo. Kaget gitu, aduh gimana ya?
udah terlambat, sudah di penghujung akhir hidup kita. Tapi kita boleh investasi di bumi, boleh dong. Kita harus cerdik, tapi kita harus investasi di sorga lebih daripada kita investasi di bumi. Kita adalah manajer, saudara. Semua yang kita miliki itu bukan punya kita, itu dititipin sama Tuhan. Dan di akhir hidup kita ketika kita ada di pintu gerbang sorga, Tuhan akan tanya, Tin, what have you done? Waktu kamu pakai untuk apa? Uang kamu pakai untuk apa? Talenta kamu pakai untuk apa? Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, dia dibawa Tuhan ke surga. Dia bisa melakukan mujizat yang luar biasa, sampai saya tuh amazed. Tapi dia merasa dirinya hebat, lalu seperti Salomo mulai pikir, oh saya bisa seperti Tuhan ya. Kemudian Tuhan izinkan dia ke surga. Saudara bisa baca nanti Google, saya tidak etis untuk menyebutkan namanya. Di pintu gerbang sorga, nama dia nggak ada. Dan dia kaget. Dia bilang, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu? Tapi Alkitab udah pernah tulis, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Tuhan Yesus geleng-geleng, namanya nggak ada saudara, terhapus. Kaget dia. Lalu dia ada KKR di Afrika. Dia sampaikan pengakuan dia, jangan sampai seperti saya. Untung belum terlambat, untung Tuhan peringatin saya. Dia berbalik. Kita harus tahu 4 esensi terpenting dalam hidup kita, saudara. Esensi yang pertama, iblis gak takut kalau kita diberkati. Karena berkat bisa membuat kita, menyeret kita tambah lama tambah jauh dari hadirat Tuhan. Tapi iblis takut kalau kita bisa menikmati berkat kita, bahkan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, esensi penyembahan kita. Iblis gak takut kalau kita datang ke gereja. Karena fisik kita bisa di gereja, pikiran kita kemana-mana saudara. Bahkan kita scroll sosial media itu di depan mata saya sendiri. Lebih dari 30 menit. Saya gak tahu untuk apa tujuan dia ke gereja. Mungkin feel safe, saya udah ke gereja karena itu saya selamat. Hati-hati. Iblis ada di gereja. Tapi iblis takut kalau kita bisa jadi mempelai Tuhan karena hanya mempelainya yang diundang masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam ruang maha kudusnya. Karena di tempat maha kudus itu Tuhan bisikan rahasia kerajaan Allah. Dan Tuhan curahkan kuasanya, bahkan kuasa untuk mengusir setan ada di sana. Hanya untuk mempelainya. Sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa yang penuh kuasa sehingga kita tidak perlu titip. Pak Farel tolong dong doain saya, anak saya mau kuliah. Lah kan Pak Farel anak Tuhan, saudara anak Tuhan, kenapa jadi titip-titipan? Ya kan, orang sama kok Tuhan sayangnya. Gitu ya saudara. Iblis gak takut kalau kita kasih persembahan. Karena sambil kasih persembahan, sambil bersungut-sungut. Saudara pikir Tuhan perlu persembahan kita? Tuhan gak perlu, itu semua dari dia kok. Tapi Tuhan menguji kita. Ketika kita harus mengembalikan berkat yang dari Tuhan, ini orang rela apa enggak? Saudara ingat persembahan Kain dan Habil? Persembahan Kain tidak diterima, yang diterima hanya persembahan Habil. Apa sih persembahan Habil? Seekor domba jantan sulung yang tak bercacat. Emang Tuhan perlu dombanya? Aduh Tuhan punya banyak. Ngapain juga ngambil si Habil? Punya. Tapi sulung itu berarti yang pertama. Apakah nanti ada yang bungsu? Enggak ada yang tahu. Baru lahir dia udah langsung persembahan kepada Tuhan. Tak bercacat berarti dia pelihara dombanya sedemikian rupa supaya enggak cacat, enggak jatuh, enggak digigit binatang liar. Dan waktu itu persembahan sulung belum ada. Belum diperintahkan oleh Tuhan. Habil sangat tahu isi hati Tuhan. Dia bilang Tuhan ini yang terbaik. Dia kasih makan sedemikian rupa supaya anak dombanya itu gemuk karena yang dipersembahkan kepada Tuhan apanya saudara? Lemaknya. Ya. Habil sangat tahu isi hati Tuhan dan ketika itulah Tuhan sangat tersentuh padahal Tuhan gak perlu kambing dombanya si Habil. Demikian juga dengan kita. Saudara kalau kita gak rela kasih 1/10, kan ada yang di sosmed tuh ya, banyak ketik-ketik. 1/10 terlalu banyak, zaman susah, biarin aja saudara. Itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Kayak persembahan sulung udah gak berlaku, perjanjian lama udah gak berlaku, siapa bilang? Ada ayat yang mengatakan bahwa
perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Kalau saudara nggak rela nggak apa-apa. Kasih serelanya, kasih yang terbaik yang saudara bisa berikan. Karena disitulah Tuhan tersentuh. Bukan masalah jumlahnya, karena Tuhan punya semuanya. Yang keempat, esensi pelayanan kita. Tuhan gak takut, iblis gak takut kalau kita jadi pelayan. Karena kita bisa spend so much time in church, kita lupa keluarga kita. Kita lupa anak-anak kita kepahitan. Bahkan ada yang berani berbuat dosa di atas mimbar sambil melayani. Itu luar biasa. Tapi nanti di pintu gerbang surga, dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Iblis takut kalau kita jadi penjala jiwa. Karena itu dia akan terus distract kita, ganggu kita, seret kita dengan segala bentuk kenyamanan. Sampai kita lupa membawa jiwa, bahkan kita lupa membawa keluarga kita, keluarga besar kita. Pemusik dan worship leader boleh bantu temenin. Saudara, kami melayani di Joshua Generation Kids Church selama lebih dari 15 tahun. Mungkin gak ada ucapan terima kasih. Karena anak-anak pulang ya pulang aja gitu ya. Mungkin kita harus temenin mereka ke toilet, bersihkan mereka. Kadang-kadang kita harus dimarahin sama parents, jujur. Tapi itu enggak membuat kita mundur karena tugas kita adalah menabur. Mengenai menuai itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Dan saudara tahu ketika mereka dewasa, ketika mereka teenagers, ketika mereka udah gak ke sekolah minggu, banyak parents yang cari kita. Kemarin kita baru ketemu beberapa parents yang kasih foto. Kak, aku mau cari kakak yang ini, bahkan namanya pun mereka gak tahu. Aku mau cari kakak yang ini, anak aku depresi. Dia bilang dia mau cari guru sekolah minggunya yang fotonya ini. Dia mau curhat karena dia udah gak bisa ngomong sama kita. Ada lagi yang kasih tahu, Kak anak saya mau bunuh diri, dia mau ketemu sama guru sekolah minggunya yang namanya ini. Apakah masih melayani? Masih. Boleh enggak saya minta nomor teleponnya? Boleh. Disitulah kita tahu bahwa setiap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan bukan hanya memberkati kita dengan sukacita, tapi Tuhan memberikan mujizat demi mujizat kepada kami, guru-guru sekolah minggu. Dan hari ini Ibu Asna akan menyampaikan kesaksian yang sangat memberkati saya dan saya yakin akan memberkati saudara juga. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya, Citin itu advisor kami di Joshua Generation Kids Church. Pada waktu pertama kali saya join Joshua Generation Kids Church, Citin ini mentor saya dan dia koordinator kami pada saat itu. Hari ini suatu kehormatan buat saya diajak Citin untuk bisa hadir di sini menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kejadian ini terjadi di tahun pertama pandemi COVID, di mana saya tiba-tiba sakit yang cukup serius. Badan rasanya lemah sekali. Sore harinya, saya demam tinggi sekali. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apakah waktu saya sudah habis di dunia ini? Apakah saya harus meninggalkan dunia ini? Tuhan, kalau boleh saya minta waktu. Karena anak saya masih kecil, imannya belum kuat. Tapi di dalam doa saya melihat Tuhan Yesus sujud berdoa di samping tempat tidur saya. Keesokan harinya, di waktu yang sama, saya demam tinggi lagi. Dan saya tetap mendoakan hal yang sama, yaitu meminta waktu sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya takut. Gimana dengan anak saya Tuhan? Saya tidak mau anak saya dicuri, diambil sama si jahat.
Saya nggak mau anak saya kehilangan salvation-nya, keselamatan kekalnya. Tapi saya tetap melihat pemandangan yang sama, yaitu Tuhan Yesus sujud berdoa di samping tempat tidur saya. Hal ini terjadi di hari ketiga. Dikarenakan kondisi saya yang sudah semakin lemah, untuk membuka mata pun rasanya susah. Saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kalau ini waktunya saya untuk pergi dari dunia ini, kalau waktu saya sudah habis Tuhan, saya nurut, saya mau nurut Tuhan. Kemudian dengan kekuatan yang ada pada saya berjalan pelan-pelan ke kamar anak saya. Saya katakan kepada anak saya, Alfred, nanti kalau mami sudah tidak ada, Alfred harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus ya. Setelah itu saya kembali ke kamar saya. Saya berbaring dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya sudah siap. Saya sudah siap Tuhan. Tapi di dalam doa saya melihat Tuhan Yesus bangkit dari sujudnya. Dia membasuh saya dari wajah sampai kaki. Kejadian ini terjadi cepat sekali. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Tapi sejak saat itu, saya berangsur-angsur sembuh. Itulah Tuhan kita yang hidup. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia nyata. Dia Tuhan yang mendengarkan doa. Bapak Ibu, saya bukan saja disembuhkan Tuhan dari sakit saya, tapi saya dikasih bonus sama Tuhan Yesus, di mana anak saya yang tadinya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekarang sudah melayani Tuhan Yesus. Sungguh di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia dan selalu indah pada waktunya. Demikian kesaksian saya. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan yang sama yang menyembuhkan Raja Hizkia dan memperpanjang umurnya 15 tahun. Tuhan itu juga yang menyembuhkan Ibu Asnah dan memperpanjang umurnya. Dan Tuhan itu juga yang saudara sembah. Tuhan yang rindu untuk duduk di kamar tidur saudara. Tuhan yang rindu untuk berbicara kepada saudara. Tuhan yang rindu untuk memeluk saudara dengan kasih-Nya. Saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini dari dasar hati saudara yang terdalam. Hanya untuk Tuhan. Hidupku sia-sia Tuhan. Aku mau jadi berkat buat Tuhan. Aku mau jadi berkat buat orang lain Tuhan. Katakan Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Ketika Tuhan panggil kami, hidup kami sudah jadi berkat Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan, pakai hidupku. Yes Lord, sekarang masih kiara dan sekarang pakai hidup kami Tuhan. Saudara, tutup mata saudara. Hari ini Tuhan Yesus hadir di sini. Dia mengulurkan tangannya kepada saudara.
Dia mengundang saudara untuk masuk lebih dekat lagi sama dia. Kalau saudara hari ini mau mengambil komitmen, saudara katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau mengenal Engkau sebagaimana Engkau mau dikenal. Aku mau sediakan waktu untuk Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi prioritas utama. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kalau saudara rindu untuk jadi berkat, melayani Tuhan, selama waktu masih ada, selama belum terlambat. Saudara katakan, Tuhan, aku punya talenta yang belum aku gandakan, Tuhan. Aku mau gandakan itu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan, saudara angkat tangan saudara. Bapak, Kau lihat anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka rindu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Mereka rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan masalah kami mampu atau enggak, Tuhan, tetapi kami mau, Tuhan, ini kami pakai kami, Tuhan. Jangan sampai hidup kami menjadi sia-sia, jangan sampai kami terlambat menyadari, Tuhan. Kami tahu semua berasal dari Tuhan dan kami akan kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Pakai mereka, Tuhan, pegang tangan mereka, jangan pernah lepaskan, Tuhan. Berjalan bersama dengan mereka setiap detik kehidupan mereka. Berkati mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat untuk angkat tangan dan mengarahkan tangannya kepada Evangelis Tin Setiawati. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Firman yang telah diberikan oleh Evangelis Tin Setiawati menguatkan hati kami, mengajar kami untuk senantiasa setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Evangelis Tin Setiawati dengan berlimpah-limpah, seisi rumahnya menjadi saksi bagi nama Yesus Kristus. Kesehatan yang terbaik Engkau berikan kepada dia. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa bagi jemaat yang hadir. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jawaban doa mereka. Dan mereka yang terikat dengan dosa saat ini, lepas dalam nama Yesus Kristus saja. Dan sini saatnya saya undang untuk semua menerima doa berkat. Angkat tangan saudara-saudara semua dan arahkan hatimu ke Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati sama-sama katakan amin.